Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan pelajaran, mari kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai ibu-ibu? Sebelum saya memperkenalkan biodata saya mau menyapa ibu-ibu dulu ya. Yang di sini hadir semua? Hadir. Alhamdulillah kalau ibu-ibu pada hadir semua di sini untuk mengikuti pelatihan di ruangan ini. Ini ibu-ibu data saya, nama saya Aminah. Saya lahir di Balikpapan 23 Agustus 1965. Saya alamat sekarang di Jalan Gunung Arjuna nomor 3 BSD. Dan instansi saya Mabati Borneo Food. Nomor HP saya 0821 56 195631. Ini ibu-ibu. Selamat pagi. Semangat pagi. Ya. Ibu-ibu, sebelum saya mengajarkan pelajaran hari ini, maka ibu-ibu harus diperhatikan dulu ya, seperti kayak kabel yang berserakan, dan misalnya ini kayak mengantuk, atau kayak bapak-bapak di ruangan ini jangan ada yang merokok, dan HP harus dimatikan, dan di meja jangan sampai ada makanan dan minuman, jangan ribut. Nah terus kalau mau ke toilet apa ada ruangan yang tertentu, yang pintu darurat ada yang di sebelah sana, yang di depan sana itu untuk kalau mau ke toilet, mau musola, ada tempatnya sebelah sana ya ibu-ibu ya. Ini saya menambahkan sedikit masalah nanti itu kemasan, menentukan kemasan, yaitu tadi kalau dulu itu si kemasannya itu pakai plastik dan pembungkus, belum modern lah. Kalau sekarang kan sudah modern, ada yang kemasan yang bagus. Nah itu. Nah sekarang saya ke menentukan ukuran kemasan produk ya ibu-ibu. Kemasan makanan dan minuman PAR JB 02011102 ya ibu-ibu. Nah menentukan kemasan. Jadi sekarang kita itu harus apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, misalnya membuat kemasan apapun, itu harus disesuaikan dengan produknya. Jadi harus disesuaikan sama produknya, diukur, baru kita menggunakan itu kemasan. Dengan yang di sini apa ibu-ibu ada yang sudah mengerti apa belum paham dengan materi yang ini saya sampaikan? Nah, judul message searching menentukan ukuran kemasan produk keripik bawis. Kriteria uji kerja 2,3 ukuran kemasan. Dua titik tiga ukuran kemasan terpilih sesuai dengan makanan dan minuman yang akan dikemas. Elemen kompetensi 1.2 menetapkan kemasan yang sesuai untuk makanan dan minuman. Unit kompetensi PAR JB 02011102. Program pelatihan menentukan
produk, analis kebutuhan pelatihan training analisis TNA. Ibu-ibu, tujuan peserta dapat menjelaskan cara menentukan ukuran kemasan produk. Nah, ukuran kemasan produk ya ibu-ibu ya. Nah, jadi kalau kita mau mengerjakan ukurannya itu harus menentukan dulu dengan produk yang kita buat. Jadi berapa ukurannya, berapa panjangnya, iya. Jadi harus sama. Jadi jangan sampai salah-salah, misalnya ukurannya nggak sesuai sama produk. Nah, manfaatnya setelah mengikuti pelatihan diharapkan dapat memberikan manfaat sehingga peserta mampu untuk menentukan dan memilih ukuran kemasan produk yang sesuai. Nah, jadi kita setelah mengikuti pelatihannya harus Bu, mungkin dari pelatihan ini nanti Ibu bisa membuat kemasan ukuran yang sesuai. Ya, gimana ibu-ibu? Semoga nanti setelah selesai pelatihan Ibu bisa dengan benar menerapkan dengan ukuran yang tertentu. Nah, ibu-ibu, ini keripik ikan bawis. Ikan bawis merupakan salah satu ikan laut yang sangat populer di Kota Bontang karena kepopulerannya itu banyak masyarakat yang mengolah ikan bawis tersebut menjadi sebagai macam olahan khas Kota Bontang, salah satunya menjadi olahan keripik ikan bawis. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah tahu ya namanya keripik ikan bawis. Ya, mungkin juga banyak yang membuatnya karena kalau dulu tuh kan ikannya melimpah kemana-mana, nggak ada yang buat. Tapi sekarang sudah banyak yang membuat ikan bawis. Nah, tinggal kita lah yang pandai-pandai menginovasikan ikan bawis. Kemasan produk yang akan ditentukan suatu produk, kita perlu melihat terlebih dahulu apa yang akan kita kemas. Nah, apa yang kita akan kemas dan sesuai dan produk dan praktik makin adalah menyesuaikan ukuran produk yang akan dijual ke kemasan produk. Nah, kalau kita mengikuti sudah dengan standar yang ada di sini, maka kita akan jual apapun yang kemasannya sesuai dengan standar, mungkin sampai ke swalayan, supermarket. Nah, itu bagus untuk kita mendapatkan hasil dan keuangan yang lebih bagus. Nah, coba ibu-ibu, siapa yang belum jelas di sini? Jelas Bu. Ya, terima kasih. Nah, ukuran kemasan diperhatikan ya ibu-ibu. Ibu-ibu kalau membuat suatu produk harus ibu-ibu perhatikan kemasannya sesuai nggak dengan kemasan yang akan kita buat. Nah, jadi produk ikan bawis ini kan ukurannya 80 gram, maka kita memerlukan kemasan produk dengan ukuran 14 kali 23. Nah, kalau misalnya kita mempunyai ukuran beratnya 100 gram, kan nggak mungkin kita masukkan ke produk yang ukurannya 14 kali 23, dia nggak muat. Nah, contohnya ini Bu, contohnya ini kan 100 gram. Nah, otomatis kan nggak bisa dimasukkan di sini. Nah, jadi kita harus ukurannya yang tepat. Nah, ini ibu-ibu contohnya kemasan yang sudah, ya kalau sudah kemasannya begini dan tinggal menyesuaikan produknya. Nah, di sini ada gambarnya di ikan bawisnya, ini gambar orangnya. Nah, ini brandnya Bu. Nah, di sini sudah ada. Ini ada bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya. Siapa tahu nanti yang
sudah semua. Nah, jadi inilah hasilnya yang sudah berbentuk begini. Nah, ini. Nah, kemasan yang digunakan untuk suatu produk harus sesuai dengan jenis produk yang akan dikemas. Nah, jadi harus sesuai ya Bu ya dengan yang dikemas ya. Nah, misalnya teri kemasannya ukurannya beda, amplang ukurannya beda. Nah, ukuran kemasan produk yang harus disesuaikan dengan berat ya Bu. Nah, jadi berat akan dikemas itu beratnya harus sesuai kayak tadi bawis 80 gram, jadi nggak bisa asal dengan yang 100 gram. Terus di sini ada yang mau bertanya, apa ada yang belum paham? Silakan. Belum dilanjutkan. Ya, silakan. Ya. Ikan bawis yang dibuat kerupuk itu ukuran yang besarnya semana gitu. Maksudnya ikannya ya Bu, yang kecil-kecil Bu. Ini kecil dia, jadi bisa masuk di kemasan 80 gram dan produknya 80 gram, kemasannya 14 kali 23. Sudah siap Bu, bisa Bu? Paham? Nah, terima kasih. Sekarang ini ada soal ya ibu-ibu ya, nanti saling nanya berapa ukuran kemasan yang diperlukan untuk kemasan 80 gram keripik bawis. Ayo siapa yang mau bertanya, yang mau menjawab? Coba. Nah, ya, nggak ada udah bisa semua ya, paham ya? Ya. Apa yang diperlukan diperhatikan di dalam memilih kemasan suatu produk. Nah, sudah paham semua? Sudah ada yang jawab? Silakan. Ya. Saya sediakan soal evaluasi berupa 5 soal pilihan ganda 2 set. Ya ibu-ibu, ini saya akan memberikan soal. Soal tesis. Selama 3 menit ya ibu-ibu ya, selama 3 menit. Ya sudah selesai semua. Terima kasih. Nah, mau saya koreksi nih. Nah, alhamdulillah Ibu Haranti cuma salah satu aja. Nah, oh ini baik semua, alhamdulillah. Ini buat rangkuman ya ibu-ibu, ada tambahan untuk PR ya. Tolong ini saya bacakan, nanti bisa ibu ditulis di situ untuk PR. Nanti pertemuan saya yaitu buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai kemasan yang digunakan untuk produk ikan bawis. Nah, ukuran yang digunakan untuk produk ikan bawis, tugas dibuat di dalam soft copy dan dikumpulkan pertemuan berikutnya Bu. Berarti yang sudah tahu tadi ya, sudah paham semua, berarti tinggal ini aja lah untuk PR ya. Sebelum kita tutup ya ibu-ibu ya, sebelum kita tutup ya saya minta kepada ibu-ibu tolong beresin semua yang berserakan di atas meja, jangan sampai ada yang terberantakan. Jadi masuk kita bersih, pulang juga bersih, dan akan saya tutup, dan saya punya pantun. Risol mayos rasanya gurih, dimakan bisa
Pamir di pangku. Ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Nah, terima kasih.